Apapun pekerjaan kita, kita harus mencintainya. Bukankah pekerjaan yang saat ini kita lakukan merupakan pilihan yang terbaik buat kita? Beberapa tahun yang lalu, aku juga berpikir bahwa lebih dari 10 tahun berada di zona nyaman banget. Yap, zona nyaman dimana kita malah gak mau berpikir dan bergerak lebih. Ada bagusnya, aku ngerasa hidupku tenang dan aman-aman aja. Berangkat ke kantor, masuk kantor, dan pulang ke rumah, bahasanya aku gak pernah kehujanan. Memang jadinya kayak gak pernah berpikir dan membuat sesuatu yang lebih besar. Zona malas, bahkan malas untuk bergerak melakukan apapun. Tapi aku sekarang udah punya keberanian untuk melawan dan menentukan hidupku untuk segera keluar dari zona nyaman itu. Memang itu nggak gampang banget, butuh sebuah keberanian besar dan perhitungan yang matang. Serius amat? Ya, memang serius itu karena pastinya bakal berpengaruh buat hidupku ke depan. Aku mengeluarkan kamera karena pada dasarnya hanya ingin bersenang-senang dan menikmatinya. Tanpa disadari, terkadang memang dengan suasana yang seperti ini kita bisa ningkatin yang namanya kreativitas tentunya. Selain petualangan dan staycation kecil kami ini, aku juga butuh beristirahat sejenak sepanjang hari untuk melepaskan penat, jenuh selama beberapa menit. Itu tentunya terjadi selama aku mengerjakan semuanya sendiri di BSD. Aku jarang berinteraksi dengan manusia, hanya di depan komputer kayak laptop, HP, iPad, dan kamera, yang pada akhirnya aku merasa tiap hari kok begitu-begitu aja ya. Coba aku flashback 1 tahun terakhir, sebenarnya apa yang udah aku lakukan terkesan sangat lama banget, tapi aku mengerjakannya dengan penuh totalitas banget. Bahkan aku cenderung perfeksionis karena itu merupakan sebuah karakter, dan tentunya kepuasan dalam mengerjakan sebuah pekerjaan sebagai parameternya. Aku cenderung tidak merasa cepat puas dengan segala bentuk pencapaian yang udah aku lakukan sampai saat ini. Aku lihat masih banyak tertinggal dengan role model aku sekarang ini. Terkadang terbersit dalam telingaku dan pikiranku, ayo Andi, kamu bisa lebih baik dan lebih cepat lagi. Sebenarnya musuh terbesar dan terberat itu adalah diri kita sendiri. Aku mendorong untuk bekerja lebih keras dan lebih cerdas yang kemarin udah aku lakukan. Kadang itu ngebuat aku lupa waktu tentang kehidupan pribadiku yang gak kalah pentingnya. Tentunya itu semua juga tergantung dari orang atau pasangan kita yang tinggal bersama aku. Alhamdulillah banget selama ini Yasmin selalu support apa yang aku lakukan terkait dengan visi dan misi ke depan tentunya. Toh juga ini nantinya memberikan dampak yang terbaik buat kita ke depan nantinya. Integritas itu penting, jadi jangan sampai jadi penipu dalam pekerjaan dan bisnis apapun yang sedang kita lakukan. Karena kepercayaan dari rekan kerja, relasi bisnis, penonton, atau bahkan calon customer itu jangan pernah dikhianati guys. Apalagi dengan cara yang serba instan zaman sekarang. Saat ini yang lagi ngetren adalah flexing. Mau jadi apa sekarang? Itu kan kita yang nentuin sendiri. Nikmati aja prosesnya, gak ada yang serba instan atau kita cari shortcutnya aja. Faktor terpenting untuk menjadi lebih seimbang adalah tempat tinggal yang nyaman baik secara permanen dan semi permanen seperti saat ini aku tinggal. Seperti yang aku katakan sebelumnya, tinggal dan bekerja di dalam rumah yang sama kadang ngebuat aku sulit untuk memisahkannya. Kadang bekerja di meja makan yang sama untuk sarapan, makan siang, dan makan malam. Walaupun sekarang sebenarnya jauh ngerasa lebih baik ada meja kerjaku sendiri.
Yap, seharusnya seperti itu. Jangan sampai meja makan dipakai untuk ngurusin kerjaan. Itu bener-bener gak nyaman banget. Nah, saat cuaca yang bagus seperti ini, seru banget kalau kita makan di balkon sambil ngelihat udara pagi yang seger seperti ini. Dan bahkan sarapan ada yang antar ke unit ya. Jadi malas untuk pergi kemana-mana. Untungnya tempat yang aku pilih kali ini, ruang tamu, tempat di mana aku bekerja, terpisah dengan kamar utama di atas. Cuman gak enaknya kayak harus naik turun apabila kita ingin berbaring. Pengennya ke depan aku punya kantor dan studio kecil untuk mengakomodir semua kebutuhan aku untuk bekerja. Yap, semoga aja. Kuncinya yang biasanya aku lakukan selama ini, yang pertama yaitu kerja lebih dari 11 jam. Nah, itu sebenarnya tinggal pinter-pinter kita aja ngatur waktunya. Ini dengan catatan kita nggak kerja di kantor, nggak kerja di luar, kita hanya WFH karena salah satu yang paling penting adalah faktor kemacetan. Jadi kalau kita di rumah, kita bisa tuh lebih dari 11 jam kerjanya. Yang kedua, tidur yang cukup. Kalau ada waktu, disempetin kayak tidur siang 1 jam. Kalau nggak ada kerjaan mendadak atau juga meeting dadakan, nanti di malam hari itu 8 jam. Maunya sih setiap kali tidur bisa deep sleep atau tidur yang bener-bener nyenyak banget, yang berkualitas tentunya. Dan bangun bener-bener kita bisa seger banget, plong banget, dan kita hindarin yang namanya begadang yang sifatnya nggak jelas banget. Yang ketiga, sisanya mengerjakan pekerjaan rumah kayak bersih-bersih, cuci piring, cuci baju. Aku biasanya meluangkan 2 jam dalam sehari. Ada beberapa pekerjaan yang tidak dilakukan tiap hari. Contohnya kayak cuci baju, bisa per minggu atau bahkan per bulan selama stok baju kalian masih ada. Tentunya supaya lebih hemat waktu. Yang keempat yaitu olahraga dalam seminggu. Aku biasanya ngerjain ini tergantung kesibukan, sekitar 3 atau 4 kali seminggu, dan aku biasanya bikin trackingan manual kayak gini. Yang kelima yaitu makan makanan sehat. Sebisa mungkin menghindari yang namanya manis, asin, lemak, nasi putih, tepung-tepungan, dan minyak, kolesterol, dan juga kacang-kacangan. Bener-bener kita hindarin, dan memang harus ada niat dari kitanya sendiri untuk bisa berubah. Yang keenam, yang nggak kalah pentingnya adalah ibadah. Jangan sampai lupa dimanapun, karena gampangnya kita sekarang masih diberi nafas yang gratis. Tentunya harus kita syukuri banget, guys. Ya, beginilah guys. Kalau memang lagi ada waktu luang, aku biasanya menyempatkan bisa melihat alam lebih dekat. Karena ini salah satu cara untuk kita mendapatkan oksigen yang lebih bersih. Dengan catatan, kita yang tinggal di Jakarta, gak ada ceritanya kita berangkat dan pulang kantor tuh habis di jalan. Jadi kalau misalkan kita lagi ada di rumah, kita bisa kerja, kita maksimalin minimal tanpa gangguan. Gimana pun caranya, tiap orang beda-beda. Tantangannya di sini sebenarnya konsisten, on track setiap harinya. Memang itu sulit banget, tapi aku sekarang udah berusaha untuk mulai merapikan ke arah pola hidup yang lebih sehat. Hindari begadang yang nggak penting, dan kita harus tahu makanan apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Agak sulit sih memang kalau pas lagi di luar kota kayak gini, kita nggak ada dapur. Contohnya, kita makan makanan itu jadi ya sedikit berminyak, jadi nggak sehat. Makanan juga terus beli, kita nggak tahu kandungan minyak, manis, asin, dan masih banyak lagi. Itu juga pasti jadi masalah banget sih ya. Mungkin sekarang nggak kelihatan, tapi jangka panjang ke depan itu kan bisa jadi masalah. Contohnya kita makan di luar, nggak mungkin juga kita request ke penjualnya, Mbak ini minyaknya seberapa? Mbak ini tadi pakai gula atau garam ya? Mbak ini tadi ada lemaknya nggak? Bisa nggak pakai lemak? Mbak ini tanpa nasi bisa nggak? Ya syukur-syukur dikasih. Kalau nggak tampol berabi dong.
ya tinggal makan aja, kok ribet banget ya. Beli makanan sehat juga mahal. Coba ini aku lagi cek juga, ya rata-rata di atas 60-70 ribu ya, itu untuk satu kali makan. Wah, masalahnya sebelumnya juga kita dapat rekomendasi dari teman baik ya guys, karena ada acara mendadak sehingga weekend ini sebenarnya mau di cancel atau di reschedule, cuman dari pihak cottage-nya nggak bisa, jadi ya kita pakai aja. Tapi kayak ngerasa sungkan banget kalau misalkan kita nggak bayar, ya udah kita pasti paid aja, tapi masih jauh banget dari harga publish rate. Dari dulu sebenarnya kita juga udah pernah kesini, cuman nggak nyampe sini, jadi kita pakai Google Map. Berbeda dengan yang kemarin kita lakukan, terus kita nggak sampai atas, ya udah mending kita balik karena ini mobil bukan mobil double badan 4 kali lipat, jadi mending kita putar balik aja. Oh ya, aku pengen nge-showing aja buat kalian. Jadi dari pintu masuk tuh langsung ada dapur, kemudian belah kanan aku ini ada shower, yang di tengah toilet. Ini nggak ada dapurnya, sorry, ini bukan dapur sebenarnya, cuma meja sama storage saja. Ya nggak ada kompor. Sebenarnya kenapa nggak ada kompornya? Ya aku tahu sih di Cafe Dibakar ini menyediakan makanan juga. Dan aku beberapa kali makan di sini dan makannya enak banget. Kita udah jauh-jauh sampai puncak, sampai atas, terus makanannya nggak enak kan jadi masalah ya. Dengan kondisi Cafe Dibakar makannya enak banget, kita jadi selama stay di sini happy banget. Kemudian juga harganya sangat terjangkau. Kemudian ada tempat duduk dan depannya ada TV, ya kalian bisa nikmati Netflix, udah free ya, nggak perlu login segala macem. Dan di depan aku ini ada balkon menghadap ke hutan. Yang nggak enaknya di sini buat teman-teman yang mungkin lagi bawa bapak atau ibu lansia gitu kan, naik ke atas agak cukup effort banget. Tapi aku yakin buat teman-teman kalangan milenial dan juga Gen Z, no issue lah ya untuk naik ke tangga ini. Kita tiap malam kalau misalkan udah aktivitas di ruang tamu ini bener-bener capek dan ngantuk banget, baru kita naik ke atas. Cuman aku biasanya ngabisin waktu untuk ngopi, menghirup udara segar, biasanya ke balkon yang di depan ini. Aku yakin kedisiplinan dalam melakukan segala sesuatu setiap orang itu berbeda-beda. Tapi menjaga sebuah keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi itu lebih penting dalam jangka waktu yang lama, supaya hidup kita menjadi lebih bahagia sebagai manusia seutuhnya. Pastinya aku juga jelas lebih gila bekerja. Kalau terlalu lama diam, kayak nggak ada aktivitas, badan malah kayak ngerasa capek-capek banget. Kita sadar bahwa kita juga manusia, bukan robot, bahkan gadget aja perlu di-charge setiap harinya. Begitu juga kita sebagai manusia biasa. Masing-masing personal butuh istirahat dengan cara yang berbeda-beda pula kan guys? Sebagai contoh, setelah bangun tidur, aku bikin kopi, putih telur matang 2 biji, lalu yoga 10 menit sambil dengerin musik sebelum memulai rutinitas setiap harinya, supaya lebih semangat tentunya. Jangan lupa untuk luangkan baca buku sebentar sebagai motivasi. Membangun rutinitas yang benar-benar seimbang merupakan proses yang panjang dan bahkan membutuhkan komitmen waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun lamanya. Hindari rasa malas yang kadang-kadang terbesit dalam pikiranku. Tapi ingat objektifku ke depan, kalau mau sukses ya harus mau capek ya. Ayo Andi, jangan jadi cemen dan pemalas. Kalau tidak bisa dilakukan semuanya, bisa bikin daily plan-nya. Terkadang kalau terlalu banyak yang kita bikin, kadang ngerasa jenuh banget. Biasanya aku mulai mencicil ya, minimal bikin draftnya dulu aja. Tinggal finalisasi, matengin aja itu nantinya. Terlalu banyak waktu luang, kadang-kadang aku ngerasa kayak malah kehilangan arah dan tujuan hidup. Keseimbangan antara mewujudkan goals, kehidupan pribadi, dan menikmati semua prosesnya dengan benar-benar bahagia tentunya guys. Akhir-akhir ini aku kayak ngerasa menyadari bahwa istirahat yang sangat mutlak aku perlukan untuk memberikan pikiran yang segar dan tentunya lebih powerful pada saat kita kembali bekerja. Udah muter-muter 5 kali putaran, kita nunggu kopi ya di sini. Moga-moga
udah buka kopinya. Aku penasaran sama kopinya. Jago pakai, kayaknya enak sih. Oke. Aku sangat tertantang untuk mendorong dan memotivasi orang yang bekerja mirip dengan aku untuk tidak terlalu keras dengan diri sendiri. Biasanya aku sesuaikan dengan lingkungan tempat di mana aku bekerja dan bergaul dengan orang atau teman yang berpikiran sama. Tentunya yang mempunyai passion yang sama. Berhentilah untuk membuang hal-hal yang sama sekali nggak penting, yang sama sekali tidak berpengaruh pada tujuan hidup ke depan. Gimana caranya untuk semakin banyak waktu untuk mewujudkan mimpi itu semakin bisa terwujud. Walaupun sebenarnya melihat ke belakang 10 tahun yang lalu, banyak banget waktuku yang terbuang untuk membesarkan dan mengembangkan company milik orang lain. Tapi kapanpun kalau misalkan kita pengen mulai, itu nggak ada kata terlambat. Apakah kadang menyesal? Iya, pasti aku menyesal banget. Tapi hal itu kan udah terjadi ya. Jadikan pengalaman yang berharga ini menjadikan hal yang sangat penting dalam hidup. Banyak hal yang menjadikan aku andi diri, punya mental petarung, dan gak gampang menyerah, gak gampang mengeluh. Bahkan kayak ngerasa lebih dari 1001 hal yang udah aku lakukan, yang udah aku dapat tentunya. Jadi aku ngerasa kayak bersyukur banget. Makasih banget tentunya buat Tropikalers yang udah mau nonton dan ngedengerin video ini sampai dengan kelar. Bahkan bisa mengambil sesuatu dari video ini di acara mau kasih motivasi dan edukasi untuk kalian. Walaupun sebenarnya nggak disponsori oleh pihak manapun selama aku tinggal di sini, tempat yang sangat nyaman dan aku bisa kembali bekerja sambil liburan di tengah hutan seperti ini. Oh ya, nggak lupa juga buat kalian yang pengen ke Batu, kita ada villa juga yang menarik tentunya. Siapa tahu aja cocok buat kalian. Tinggal googling aja Tropical Batu Villa. Siapa tahu cocok buat keluarga, buat saudara, pasangan, kalian bisa me time dulu di sana. Aku berharap hari ini adalah hari yang menyenangkan. Dan sampai jumpa di acara Mokasi, motivasi, dan edukasi di venue berikutnya tentunya dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa, dadah, bye-bye, see ya! Kita waktunya pulang. Setelah 3 malam di cottage, kayaknya berat banget rasanya ninggalin ya. Kita bener-bener tenang banget, gak ada apapun itu, gak ada hiburan, gak ada apa. Tapi alhamdulillah internet lancar, jadi bisa wifi-an, bisa nonton Netflix, semuanya kita lakukan di sono. Bahkan ada beberapa bookingan yang masuk, ya aku approve dari sono juga. Dan saatnya kita kembali ke dunia nyata. Mungkin itu aja, udah cukup digital nomadnya di Bandung selama beberapa hari. I didn't think we were destined to be, and now you're laying next to me. Everything feels like oh yeah, wanna give you every part of me. I can't believe this is real. Karena ini juga weekdays ya, jadi nggak terlalu macet. Cuman 2 jam 42 menit dari perempatan sebelum masuk tol ke Paster. Seneng banget sih bisa nyampe rumah. Cuman kalau misalkan nanti akunya capek ya berhenti, nggak terlalu dipaksa juga. Cuman kemarin emang cuacanya lumayan ekstrim juga. Hujan mulai dari berangkat sampai dengan masuk di Bandung, dan jalanan pun juga banyak yang berlubang dan yang diperbaiki. Ya ini juga aku harus lebih hati-hati juga karena masih banyak lubang yang masih belum ditampal dan lumayan dalam juga. We have chemistry, but always chasing after someone else. So this took me by surprise.